Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Perlu kita ketahui sendiri bahwa pemerintahan desa itu adalah organisasi, yang artinya ketika suatu pemerintahan itu organisasi, ada pimpinan yang paling tinggi. Hal itu terbukti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, di mana sebagaimana yang disampaikan pada pasal 1, untuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa itu adalah kepala desa. Hal itu disampaikan pasal 1 pada angka 4 ini. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi pemerintahan desa itu nantinya dibantu oleh yang namanya perangkat desa. Perangkat desa sendiri sebagaimana yang disampaikan di Permendagri 84 tahun 2015 tadi ada disampaikan di pasal 2 ini, yaitu di ayat 2, Sekretariat Desa Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Nah, itulah yang namanya perangkat desa, di mana jabatan seseorang yang menjabat sebagai kepala sekretariat, kepala teknis, dan sebagainya tadi diatur lebih lanjut pada pasal 3 ini. Ada dikatakan bahwa sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa. Berikutnya, dalam hal sekretaris desa memimpin sekretariat desa itu disampaikan di ayat 2 dan 3 nanti dibantu oleh yang namanya kepala urusan. Jadi kepala sekretariat itu adalah sekretaris desa nama jabatannya. Namun dalam hal melaksanakan kesekretariat desa, sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan, yang mana kepala urusan itu adalah salah satu jabatan dalam pemerintahan desa. Berikutnya kita mengenal ada yang namanya kepala kewilayahan, di mana kepala kewilayahan ini biasa disebut sebagai kepala dusun, dan disampaikan di ayat 2-nya jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Nah, untuk pelaksana kewilayahan itu tidak semua desa memilikinya, karena untuk mengangkat pelaksana kewilayahan atau kepala dusun tentulah ada wilayah dusun terlebih dahulu yang ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Mengingat apa yang disampaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Ada dikatakan dalam hal pembentukan desa itu nanti ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota sebagaimana yang disampaikan di pasal 7 ini, di mana disampaikan apabila cakupan wilayah desa itu terdiri atas dusun atau sebutan lain, nantinya dusun tersebut diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan mempertimbangkan asal-usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Jadi, ada peraturan bupati atau wali kota terlebih dahulu
yang mengatur terkait dengan wilayah dusun dalam suatu desa. Barulah pemerintah desa dapat mengangkat salah satu perangkat desa, yaitu kepala dusun atau pelaksana kewilayahan. Berikutnya kita kembali ke Permendagri 84 tahun 2015, di mana ada yang namanya sebagaimana yang disampaikan pasal 5 ini, yaitu pelaksana teknis, di mana pelaksana teknis ini adalah merupakan unsur pembantu kepala desa dan dalam hal jabatannya itu adalah kepala seksi. Jadi dalam organisasi pemerintah desa itu ada bawahan langsung kepala desa, yaitu kepala seksi, yang mana dia adalah yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Nah, jika kita melihat tadi ada yang membantu sekretaris desa, itu adalah KAUR, sedangkan ada yang bertugas khusus untuk membantu kepala desa dalam tugas operasionalnya adalah kepala seksi. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri terkait dengan pemerintah desa itu bisa kamu lihat di lampiran Permendagri 84 tahun 2015. Di mana strukturnya itu seperti ini. Oke, bisa kita lihat pimpinan tertinggi ini adalah kepala desa, di mana kepala desa garis lurus langsung kepala seksi serta pelaksana kewilayahan atau kepala dusun. Nah, sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa seperti yang disampaikan tadi, ada bawahan langsungnya yaitu kepala urusan. Nah, dalam hal kepala seksi atau kepala urusan itu berkoordinasi tentulah melewati sekretariat desa terlebih dahulu, dikarenakan berproses terlebih dahulu di sekretariat desa barulah bisa ke kepala desa. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.